Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillah. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muttaqin dari Universitas PTIQ Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, yang ingin membahaskan tentang ma huwa isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Teman-teman, langsung saja ya kita ke pembahasan kali ini, yaitu bimbel belajar bahasa Arab. Yaitu materi kali ini adalah tentang apa itu isim isyarah. Ma huwa isim isyarah. Isim isyarah itu adalah, kalau di bahasa Indonesia, adalah kata tunjuk. Isim isyarah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada isim isyarah lil qarib, dan yang kedua namanya isim isyarah lil ba'id. Ba'id artinya itu jauh. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kata tunjuk yang dekat. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya isim isyarah lil qarib, yaitu qarib artinya dekat. Contoh yang pertama ada yang namanya hada. Yaitu hada artinya ini untuk seorang mudzakkar. Contohnya dari kata hada adalah hada babun, ini pintu. Hada babun, ini pintu. Yang kedua ada contohnya seperti hadani, yaitu artinya juga ini, tapi ini untuk pembahasan dua mudzakkar, yaitu dua orang laki-laki. Contohnya seperti hadani babani, ini dua pintu. Hadani babani, ini dua pintu. Itu buat dua orang laki-laki, yaitu ataupun dua mudzakkar. Yang ketiga namanya jamak mudzakkar, yaitu lebih daripada satu, lebih daripada dua, lebih daripada tiga ataupun lebih daripada tiga. Itu disebutkan kalau dalam bahasa Arab jamak. Haulai, yaitu jamak mudzakkar. Haulai artinya juga ini. Contohnya seperti haulai abwabun, ini pintu-pintu. Jadi pintu itu banyak, itu melebihi daripada tiga. Oke teman-teman semuanya, yang selanjutnya ini pembahasan tentang seorang muannas ataupun seorang perempuan. Hadhihi artinya juga ini, tapi ini untuk seorang muannas, bukan untuk seorang mudzakkar. Kalau tadi yang di atas untuk hadza untuk seorang mudzakkar, tapi ini hadhihi untuk seorang muannas. Artinya juga ini. Contohnya hadhihi madrasatun, ini sekolah. Yang kedua ada namanya hatani, yaitu dua muannas ataupun dua perempuan, untuk dua orang perempuan. Artinya juga ini. Contohnya seperti hatani madrasatani, ini dua sekolah, gitu. Dan yang ketiga ada namanya jamak juga, seperti sama yang di atas, seperti jamak mudzakkar, tapi ini untuk jamak muannasnya. Artinya juga ini, contohnya juga sama haulai, tapi yang berbedanya itu ujungnya. Contohnya seperti haulai mudarisun, ini sekolah-sekolah. Haulai mudarisun, ini sekolah-sekolah. Jadi sekolah itu lebih daripada tiga, banyak sekolah itu. Dan teman-teman, selanjutnya
masih dalam pembahasan isim isyarah, tapi ini isim isyarah yang kedua, yaitu tadi kan isim isyarah terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi isim isyarah lil qarib, ini yang kedua, pembahasan kedua isim isyarah lil ba'id, yaitu artinya jauh. Contoh yang pertama tentang isim isyarah lil ba'id itu dalika. Dalika itu untuk seorang mudzakkar. Artinya itu. Contoh untuk seorang mudzakkar adalah dalika kitabun. Itu buku. Yang kedua yaitu danika. Beda sama yang di atas. Kalau di atas bacanya dalika, tapi kalau ini udah menjadi dua mudzakkar artinya juga sama, artinya itu, tapi ini dibacanya danika. Tulisannya berbeda ya teman-teman. Dua mudzakkar. Artinya dua mudzakkar. Contohnya danika kitabani. Danika kitabani itu dua buku. Jadi yang di atas dalika kitabun itu bisa dibilang satu buku ataupun bisa bilang itu buku. Tapi kalau misalnya udah menjadi danika itu sudah menjadi kitabani. Berarti sudah menjadi itu dua buku, bukan lagi satu buku, udah menjadi dua buku. Jamak mudzakkar artinya juga itu ulaika. Arti daripada ulaika masih sama yang di atas seperti dalika, seperti danika, tapi ini karena jamak mudzakkar ulaika, dibacanya tulisannya ulaika, artinya juga itu. Contoh daripada ulaika, contoh daripada jamak mudzakkar adalah ulaika kutubun. Ulaika kutubun itu buku-buku. Buku-buku itu berarti lebih daripada satu, lebih daripada dua, ataupun lebih daripada tiga. Itu dibacanya ulaika kutubun. Bukan dibaca dalika kitabun, danika kitabani, bukan. Tapi dibaca kalau misalnya jamak ulaika kutubun. Lanjut pembahasan yang tentang muannas. Artinya masih sama, artinya juga itu, tapi ini untuk seorang perempuan ataupun untuk muannas. Tilka artinya itu. Contoh daripada muannas adalah tilka mujallatun. Tilka mujallatun itu majalah. Berarti karena ini itu majalah, bukan dua majalah, bukan tiga majalah, tapi ini untuk satu majalah. Tilka mujallatun itu majalah. Yang kedua ada tulisannya tanika. Ini untuk dua muannas ataupun untuk dua orang perempuan. Artinya masih sama juga itu. Tanika mujallatani. Tanika mujallatani itu dua majalah. Mudah melebihi daripada satu. Berarti dibacanya tanika mujallatani itu dua majalah. Yang ketiga ada jamak. Jamak itu berarti lebih daripada satu, lebih daripada dua, ataupun lebih daripada tiga. Itu sudah disebutkan dengan jamak. Tapi di sini disebut jamak muannas. Kalau di atas disebut jamak mudzakkar, di bawah disebut jamak muannas untuk orang perempuan. Ulaika artinya juga masih sama, artinya itu. Contoh daripada jamak muannas adalah ulaika mujallat. Ulaika mujallat itu majalah-majalah. Itu majalah-majalah. Berarti majalah itu lebih daripada satu, lebih daripada dua, ataupun lebih daripada tiga. Sudah disebut dengan jamak muannas. Ditambah dengan ta marbutah ujungnya untuk seorang perempuan. Jadi teman-teman, sampai di sini saja konten saya tentang masalah bab isim isyarah ataupun dalam bahasa Indonesia kata tunjuk. Pembahasan kali ini mungkin sampai di sini saja. Apabila ada kekurangan ataupun masih banyak kurangnya dalam pembahasan saya kali ini, saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya pribadi, kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya juga masih belajar, masih menuntut ilmu, masih haus kepada ilmu.
Kalau misalnya saya salah, dimaklumi ataupun dimaafkan. Hada faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.